Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi perihal korosi atau korosi yang sifatnya berat. Ya, korosi yang sifatnya berat atau dikenal dengan pit corrosion, khususnya pada kawan-kawan yang mengoperasikan tongkang batubara, di mana kapal tongkangnya ini lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu pengedokan. Ya, kita akan menjumpai suatu kerusakan pada lambung kapal yang kita kenal dengan korosi berat, ya, korosi berat atau pit corrosion, ya, lubang-lubang pada plat lambung atau plat dasar daripada tongkang batu bara. Korosi pada tongkang batu bara, sebagaimana korosi-korosi yang lainnya, yaitu reaksi kimia, ya, antara logam dan plat baja, ya, logam yang tentunya lambung tongkang dan dasar tongkang yang sering kena air, ya. Reaksi tersebut antara logam dan air laut dan udara menyebabkan, ya, terjadinya pelapukan logam daripada tongkang batu bara. Pit corrosion sendiri merupakan bentuk korosi setempat. Jadi tidak semua mengalami korosi, tapi setempat pada satu titik-titik tertentu, namanya local corrosion, yang berupa lubang-lubang kecil, ya. Ini biasanya salah satunya disebabkan oleh tongkang yang lama tidak dioperasikan, akhirnya mengalami pit corrosion, ya. Dan pit corrosion ini bisa mengakibatkan kerusakan atau lubang besar bila terjadi pengumpulan, berkumpul pada satu titik, dan akhirnya kekuatan logam berkurang, akhirnya menjadikan tongkang batu bara itu mengalami tenggelam karena bocor, ya, masuknya air ke dalam kompartemen tongkang. Nah, gejala-gejala awalnya bagaimana? Gejala awalnya biasanya diawali dengan terjadinya pengelupasan cat, ya, terkelupas. Catnya ini bisa terkelupas, ya, mengalami pengelupasan cat primer, ya, mengalami terkelupas sehingga kelihatan logam dasarnya, bahkan kelihatan korosinya. Permukaan biasanya menjadi kasar, ya. Setelah catnya ini hilang, maka permukaan daripada lambung logam ini mengalami kasar dan terjadi pori-pori kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Yang bisa dilihat oleh mata kalau sudah porinya, pitnya ini menjadi besar, ya, menjadi besar. Lubang-lubang kecil dalam plat lambung, ya, lubang seringkali itu jarang kelihatan, tapi kalau sudah kelihatan kita sebut dengan pitting, ya.
piting. Dan ini bisa mengganggu juga kepada kekasaran permukaan ya. Nah, lokasinya di mana di dalam konstruksi tongkang itu? Biasanya letaknya di area bilga ya. Area bilga di mana tongkang mengalami kemiringan ya. Kiri kanan ya, di situ ada oksigen, ada air apalagi air laut. Akhirnya di daerah bilga itu terdapat endapan air, terdapat akumulasi air. Yang kedua, biasanya letaknya di tongkang itu berada di keel atau di lunas ya, dimana biasanya terjadi ada center girder ya, center girder, dan mereka berkumpul di situ. Apalagi pada kapal, pada tongkang itu terjadi pada dekat keel line. Berikutnya lokasi yang umum terjadi itu letaknya di sea-chest ya, letaknya di sea-chest ya. Kalau tongkang ada sea-chestnya ya, misalnya tongkang self propel oil bars ada sea-chestnya ya, tentunya di situ juga akan ada kemungkinan besar pitch corrosion atau daerah overboard outlet ya. Kapal tongkang yang mempunyai genset sendiri, dia mempunyai outlet ya, atau SPUB mempunyai outlet, dan daerah ini rentan terhadap fluktuasi ya, suhu daripada yang ada di dalam sea-chest maupun di overboard. Nah, apa terjadi risikonya? Risikonya adalah menyebabkan ketebalan plat menurun atau terjadi penipisan ya, penipisan. Apalagi standarnya misalnya harusnya 10, ini kurang dari 8 atau misalnya 7,2 ya, 7,2, tergantung daripada thickness minimum ya, ketebalan minimum. Katakan kalau plat tongkang 100 meter, maka tebal minimumnya adalah 10. Tapi kalau tongkang katakan 72 meter ya, tongkang 72 meter itu kira-kira tebal minimumnya adalah 8,45 ya, atau 8,5. Kemudian jika tidak ditangani pada saat docking ya, pada saat tongkang itu melaksanakan docking, tapi pemilik kapal minta untuk nggak dilakukan penggantian replating meskipun tebalnya sudah minimum sesuai kelas, dan US-nya juga demikian, tidak memberikan saran atau rekomendasi untuk diganti baru ya, maka berpotensi bocor lah. Kalau sudah bocor, bisa kekuatan daya apungnya menurun, dan akibatnya tongkang batubara bisa tenggelam ya. Kebocoran ini awalnya dari terjadinya pit corrosion ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.